Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titania Margeta Mukhtar, NIM 3033. Saya dari Prodi D3 Kesekretariatan. Di sini saya akan menjelaskan soal teori untuk UAS statistika. Jawaban yang pertama adalah pengertian probabilitas atau kemungkinan. Pengertiannya adalah suatu nilai yang dipergunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kemudian pengertian distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang memudahkan mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Kemudian jawaban yang kedua, rumus umumnya pemakaian komponen kombinasi itu intinya kalau kombinasi itu tidak ada pengaruh urutan tiap-tiap objek, atau bisa disebut dalam kurung AB besar sama dengan BA besar tutup kurung. Kemudian keterangannya adalah N kecil sama dengan jumlah objek yang biasa dipilih, kemudian X besar jumlah objek yang dipilih. Kemudian jawaban yang ketiga adalah populasi, adalah kumpulan dari individu-individu yang terdiri dari suatu spesies yang bersama-sama menempati luas wilayah yang sama, mengandalkan sumber daya yang sama, kemudian dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang sama, serta memiliki kemungkinan yang tinggi untuk berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, kemudian pengertian sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Parameter adalah istilah yang mendeskripsikan besaran yang berkaitan dengan populasi, seperti main atau rata-rata, standar deviasi atau simpangan baku, dan koefisien korelasi. Ketiga besaran ini akan selalu menjadi pembahasan bila membicarakan populasi. Kemudian statistik adalah istilah yang mendeskripsikan besaran yang berkaitan dengan sampel. Kemudian jawaban yang nomor 4 adalah pengambilan sampel atau sampling adalah suatu proses pemilihan dan penentuan jenis sampel serta penentuan ukuran sampel yang akan dijadikan sebuah objek atau objek penelitian. Macam-macam sampling. Yang pertama, sampling random sampling. Teknik random sampling sederhana adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Kemudian yang kedua, stratifikat random sampling. Stratifikat random sampling digunakan apabila populasi tidak homogen dan berstrata. Pengambilan sampel dilakukan secara acak pada tiap-tiap strata. Kemudian non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampling yang mengidentifikasikan pemilihan dan pengambilan sampel dalam satu jaringan atau rantai hubungan yang terus-menerus. Kemudian jawaban soal perhitungan. Jawaban soal perhitungan ini akan saya jelaskan kemudian. Perhitungan soal UAS statistika. Yang soal nomor 1. Soalnya adalah diketahui pasien posisi suatu mesin rusak apabila secara random diambil 10 produk. Berapa probabilitas produk yang diambil tersebut? 1. Tidak ada yang rusak, 2. 1 rusak, 3. Paling sedikit 1 rusak. Jadi langsung saja kita lihat jawabannya. Jawaban soal nomor 1 diketahui N sama dengan 10. 10 ini adalah jumlah produk. Ya, itu adalah jumlah produk, sedangkan 4% adalah produksi suatu mesin rusak. Nah, ini N sama dengan 10 produk, P sama dengan 4%, dijadikan desimal jadi 0,04. Nah, kemudian yang A, soal yang A tidak ada yang rusak, jadi rumusnya adalah P dalam kurung X sama dengan 0, kemudian dalam kurung CX kuadrat N, P kuadrat X, kemudian dalam kurung 1 min P kuadrat N min X. Kalau kita masukkan yang sudah diketahui tadi, jadi kan N nya 10, jadi C10 kuadrat 10, kemudian 0,04, karena 0,04 tadi P, X nya 0, X0 ini dari tidak ada yang rusak, jadi 0 yang rusak. Kemudian dalam kurung 1 min P nya dimasukin 0,04, kemudian N nya juga dimasukin, jadi 1 min 0,04, 10 kuadrat min 0. Kemudian X nya turun 0, kemudian ini jadi 0, kemudian 0,96 min 10 ini dari 1 min 0,04 hasilnya 0,96, terus 0,96 pangkat 10 adalah hasilnya 0,664. Kemudian yang B adalah 1 yang rusak. Di sini 1 yang rusak, jadi X nya sama dengan 1. Seperti yang A tadi, semuanya dimasukin
P-nya 0,04, N-nya 10, kemudian X-nya 1, terus kemudian 10 kali 0,04, 8,64 nih hasil dari ini, 1,1 kali 0,04 hasilnya ini, kemudian ini 10 kali 0,04 kali 8,64 hasilnya 3,456. Nah setelah itu yang paling sedikit 1 rusak, jadi paling sedikit kurang dari sama dengan 1 X sama dengan kurang dari sama dengan 1. Kemudian rumusnya P dalam kurung X sama dengan 0, X sama dengan 0 tadi yang A, kemudian ditambah P, X sama dengan 1, ini yang B, P sama dengan dalam kurung X sama dengan 1. Kemudian hasilnya dijumlah dan 0,664 plus 3,456 dijumlah hasilnya 4,123. Demikian untuk penjelasan soal perhitungan dari saya.